Kan ala wishk yasir malikan. Tuh, hampir dia jadi raja. Ala ahlil Madinah, ke atas para penduduk Madinah. Izbughita maji'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taunya dikagetkanlah Madinah dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwati rahimakumullah, terakhir kita telah memberikan gambaran bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Madinah, kemudian tinggal di Bani Najjar, ya, yang merupakan masih akhwal atau paman-pamannya Rasulullah dari sisi ibunya, ya, paman-pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sisi ibunya, ya. Kemudian bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Telah kita ceritakan hal ini, ya. Masuklah kita ke dalam fase berikutnya dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu marahil ad-da'wah wal jihad. Fase madani, fase Madinah, ya. Dimulai dari masuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah sampai kelak wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila dilihat secara keseluruhan sejarah perjalanan Rasul di situ di Madinah, kira-kira dapat dibagi menjadi tiga fase lah di Madinah. Oke? Ada 3 fase, ya, yang dimana gambarannya adalah fase awal-awalnya ini lebih kepada fokus untuk membangun sebuah masyarakat madani. Fase pertamanya ini, ya. Dan tentunya terjadi gejolak-gejolak baik dari dalam Madinah sendiri atau serangan-serangan musuh eksternal terjadi di fase tersebut, ya. Nah, kemudian fase keduanya kira-kira dapat dikatakan masuk fase gencatan senjata antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan musuh intinya, yaitu para kaum musyrikin Makkah. Nah, di fase gencatan ini digunakan waktu tenang ini, ceasefire kan, udah nggak saling menyerang. Digunakan waktu tenang ini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengutus para utusan-utusan ke negeri-negeri di luar Arab, ya, ke pembesar-pembesar negeri, menyeru mereka untuk masuk ke dalam Islam. Nah, dimanfaatkan dengan itu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ke negeri-negeri yang di bawah kekuasaan Rum dan negeri-negeri yang berada di bawah kekuasaan Furs, Persia, ya, Romawi dan Persia. Ini banyak digunakan fase tersebut untuk memperluas, untuk menyebarkan kabar tentang Islam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mumpung lagi gencatan senjata bersama kaum Mekah, ya, kaum musyrikin Mekah. Nah, fase ketiga adalah dimana mulai fase yang dimana di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menerima banyaknya delegasi dari kabilah-kabilah dan dari negeri-negeri yang jauh datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewakili rakyat mereka untuk berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersumpah setia, ya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini datang wafud nih, yakni delegasi, ya.
Nah, fase tersebut di masa-masa itu banyak yang wafat, itu berakhir nanti dengan sakitnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau dibikin garis besar tuh, kira-kira fase perjalanan dakwah Rasul yang di Madinah 10 tahun itu dibagi bisa jadi 3 bab ya, 3 chapter itu. Ya. Tapi kita baca. Marahil ad-da'wah wal jihad. Marahil da'wah wal jihad fi al-ahdi al-madani. Ya, fase-fase proses dakwah dan jihad di era Madani, ya. Yumkin taksim al-ahd al-madani ila 3 marahil. Fase Madani Rasul ini sallallahu alaihi wasallam kira-kira bisa dibagi menjadi 3 bagian, ya, 3 tahapan, ya. Yang pertama marhalah taksis al-mujtama' al-islami. Yani tahap yang pertama yaitu proses untuk membangun Muslim society, Islamic society, ya, masyarakat Islam yang menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa tamkin ad-da'wah al-islamiyah wa qad uthirat fi hadhihi al-mar'alah al-qalaqil wal fitan min ad-dakhil. Dan bagaimana kemudian menjadikan dakwah kepada agama Islam ini menjadi dakwah yang paling dominan di Madinah, ya. Dan di fase ini atau di tahapan pertama ini, tentunya akhirnya banyak terjadi gejolak-gejolak di dalam gejolak-gejolak maupun fitnah-fitnah di dalam kota Madinah sendiri. Wa zahaf fiha al-a'da min al-kharij, dan juga tentunya menjadi kesempatan bagi para musuh-musuh dari luar Madinah untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang kaum muslimin yang ada di Madinah. Liyasta'silu sya'fatal muslimin. Tujuannya sebagaimana mereka kehendaki, mereka mau menghabisi kaum muslimin sampai ke akar-akarnya. Wa yaqla'u ad-da'wah min judhuriha. Mereka mau menghabisi dakwah ini sampai ke pangkalnya. Wa qad intahat hadhihi al-marhalah bi taghallub al-muslimin wa saytaratihim 'ala al-mawqif ma'a 'aqdi sulh al-Hudaybiyah fi Dzulqa'dah sanah 6 min al-Hijrah. Nah, tahapan yang pertama ini dapat dikatakan bahwasanya kaum muslimin lebih dominan dan lebih berkuasa, ya, terhadap musuh-musuh mereka sampai di masa perdamaian Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, ya, yang terjadi sekitar bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriyah. Bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriyah. Jadi sejak awal tahun 1 Hijriyah sampai tahun ke-6 Hijriyah ini banyak terjadi peperangan. Secara umum dapat dikatakan kaum muslimin lebih dominan daripada musuhnya, baik kaum musyrikin Mekah, Yahudi kah, atau kabilah-kabilah Arab yang memilih untuk membangkang dan memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lebih dominan lah Rasulullah di fase awal tersebut. Nah, itu berhentinya sampai zaman perjanjian damai Hudaybiyah, ya. Nah, perjanjian damai Hudaybiyah ini masuklah ke tahapan yang kedua, ya, dari dakwah Rasul di Madinah. Marhalah as-sulh ma'al adu al-akbar, yaitu masa di mana di situ terjadi gencatan senjata, perdamaian dengan musuh terbesar kaum muslimin. Wal faragh lid-da'wah li da'wati mulukil ardi ilal Islam, dan di mana Rasul di sini fokus untuk mendakwahi, menyeru para raja-raja dunia untuk masuk Islam. Rasul mengutus surat, ya, mengutus surat, suratnya banyak diriwayatkan, diriwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan lain-lain. Min Muhammad ibni Abdullah ila Hirqal azimur Rum ila Kisra azim al-Furs, misalnya begitu, ya. Assalamu ala man ittaba'al huda inni ad'uk bidi'ayatil Islam aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain, gitu. Diseru oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam Islam. Sesungguhnya aku menyerumu ke dalam seruan Islam. Masuklah kau ke dalam Islam, niscaya kau akan selamat.
dan Allah akan berikan bagimu ganjaran 2 kali lipat. Ya, karena seorang pembesar kalau masuk Islam, ini menjadi sebab para pengikutnya masuk Islam. Tentunya pembesar ini dapat pahala yang ngalir. Ya, seberani itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru para raja-raja dunia pada saat itu. Yani, kalau kita lihat ikhwati rahimakumullah, syuf, Rasul ini dakwah nggak sampai seperempat abad. Nggak sampai seperempat abad. Iya kan? Start 40 kan? Terus di Mekah berapa tahun? 13. Di Madinah berapa tahun? 10. Tuh. Berarti total 23 tahun kan masa dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak sampai seperempat abad. Tapi berubah nih kaum. Tadinya kaum yang benar-benar dihinakan, diinjek-injek, dihina, disiksa, dan diazab, dan nggak punya power perlawanan. Tapi 23 tahun kemudian, ketika Rasul meninggal, Sallallahu Alaihi Wasallam, ini kaum udah kaum yang bikin bergetarnya Persia dan Romawi sampai ke akar-akarnya takut. Belum lagi digabungin sama masanya Khulafa Rasyidin, tegulingnya kekuatan-kekuatan bumi pada saat itu oleh kaum muslimin, kaum yang nggak dianggap tadinya sama sekali oleh peradaban lain. Ya, kesuksesan yang luar biasa ya ini. 23 tahun umur individu, umur yang panjang. Iya gak? Tapi 23 tahun untuk umur sebuah kaum from zero to hero 23 tahun. Nggak ada kaum lain yang sesukses ini. Ya, yang sampai bisa yakni sesukses ini membangun negara dalam waktu 23 tahun, negara yang kuat dan menggetarkan pusat-pusat kekuatan bumi yang ada pada saat itu, ya. Dan ini diantara juga kelebihan keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Watitu sittan lam yu'tahunna al-anbiya qabli. Aku diberikan 6 hal yang dimana nabi-nabi terdahulu enggak diberikan hal ini sebelumku. 6 hal ini yang spesialnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah nusirtu birra'ab masirata syahr. Nusirtu birra'ab masirata syahr. Aku ditolong dengan rasa takut, rasa gentar dari 1 bulan perjalanan. Maknanya apa? Musuh-musuh Islam, kalaupun jarak dari negeri kaum muslimin ke sana, jalan nih 1 bulan baru nyampe, tapi Allah berikan ke hati musuh-musuh Islam rasa takut, rasa gentar. Kalaupun sejauh itu dengan negeri kaum muslimin. Ini pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nusirtu birra'ab masirata syahr. Aku ditolong dengan rasa gentar, rasa keeng, ya, rasa takut. Dan kalaupun dari sebulan perjalanan. Ya. Wa qad intahat hadhil marhala bi fathi Makkah al-Mukarramah. Nah, tahapan yang kedua ini diakhiri dengan ditaklukkannya Makkah al-Mukarramah di bulan Ramadan tahun 8 Hijriyah. Tuh. Berarti fase yang tahapan yang pertama tadi 6 tahun, tahapan yang kedua 2 tahun sehingga dapat ditaklukkannya Makkah al-Mukarramah. Ya. Berubahlah Makkah pada saat itu dari negeri kafir bahkan kafir harbi lagi, berubah menjadi negeri Islam, Mekah pada saat itu. Kemudian yang ketiga, marhalah istiqbal al-wufud. Tahapan di mana di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin mulai menerima delegasi-delegasi dari kabilah-kabilah dan dari negeri-negeri luar, ya, untuk menyatakan kesetiaan mereka, keislaman mereka, dan sumpah setia mereka kepada kaum muslimin, kepada Rasulullah dan kepada para kaum muslimin. Dukhulun nas fi dinillah afwaja. Di masa tersebut, itu masa-masa di mana para manusia masuk Islam. Enggak satu persatu lagi kayak dulu-dulu, tapi berbondong-bondong. Wa qad imtaddat hadhil marhalah ila wafatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, fase ini itu berakhir sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Rabiul Awal tahun 21. Tahun 11 Hijriyah. Di Rabiul Awal tahun 11 Hijriyah, ya. Zen. Nah, jadi justru Rabiul Awal yang lebih rajih adalah
bulan di mana meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan bulan di mana di situ masa lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, iya hari Senin, iya tahun gajah, tuh. Tapi bulan apa? Seninnya bulan apa nih? Nggak disepakati oleh para. Tapi meninggalnya, iya Rabiul Awal tahun 10 Hijriah. Ya. Zen. Kemudian di sini ada petanya Madinah, kondisi Madinah pada saat itu. Ya. Kemudian bab selanjutnya berbicara tentang para penduduk yang tinggal di Madinah, bagaimana kondisi mereka ketika di masa kaum muslimin mulai berhijrah ke Madinah. Ya, kemarin ada gambaran sedikit, di mana Madinah adalah negeri yang di situ terdapat penyakit, kemudian juga airnya rada-rada payau, Kemudian dengan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat terusirlah penyakit itu dari kota Madinah. Rasul bermimpi melihat seorang wanita hitam legam, kemudian pergi keluar Madinah dengan rambut yang berantakan, pergi keluar Madinah dan kemudian meninggalkan kota Madinah. Ditakwil itulah penyakit yang ada di kota Madinah. Ya. Baik. Lam yakun ma'na al-hijrah at-takhallus wal firar min al-fitnah fahas. Ketahuilah bahwasanya makna hijrah ini tidak hanya terbatas pada menyelamatkan diri dan kabur dari azab kaum musyrikin. Bukan hanya itu maknanya. Oke? Bal kanat al-hijrah ta'ni ma' hadha ta'awunan ala iqamat mujtama' jadid fi balad amin. Tapi seiring dengan itu juga makna hijrah mencakup, artinya membentuk sebuah komunitas baru di negeri baru yang aman mereka dari tekanan musuh-musuh Islam. Walidzalik asbah fardan ala kulli muslim yaqdir ala al-hijrah ay yuhajir wa yushim fi bina' hadzal watan al-jadid. Maka dari situ wajib fardu hukumnya ke atas setiap individu muslim yang mampu untuk berhijrah agar mereka berhijrah. Ya, dan agar mereka memberikan peranannya di dalam membangun negeri yang baru ini. Wa yabdzul juhda fi tahsinihi wa rif'at sya'nihi. Dan kemudian melakukan daya upaya sebisa mungkin untuk menjaganya dan memuliakannya, yakni kota baru tersebut. Wala syak anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan huwa al-imam wal qaid wal hadi fi bina' hadzal mujtama'. Dan tidak diragukan lagi, society yang baru ini Rasul sendirilah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi penuntunnya, yang menjadi imamnya, dan yang menjadi pemimpinnya. Wa kanat ilaihi azimah al-umur bila niza'. Seluruh perkara-perkara yang ada tentunya diserahkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina qabalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Madinah kanu ala thalathah asnaf. Adapun masyarakat yang dihadapi Rasul pada saat itu di Madinah, kira-kira dapat dibagi menjadi tiga bagian atau tiga macam masyarakat yang ada dan tinggal di kota Madinah. Yakhtalif ahwal kullu wahid minha bin nisbah ila al-akhar ikhtilafan wahidan. Yang dimana setiap satu jenis masyarakat ini berbeda permasalahan-permasalahannya dengan jenis masyarakat yang lain. Ya. Wa kan yuwajih bin nisbah ila kulli sinfin minha masail adidah ghair al-masail allati kan yuwajihuha bin nisbah ila al-akhar. Rasul menghadapi permasalahan-permasalahan dari satu jenis masyarakat ini berbeda dengan permasalahan yang dihadapinya dari jenis masyarakat yang lain. Ya, jadi masyarakat di Madinah ini ada tiga macam atau tiga jenis. Masing-masing punya pola sendiri permasalahannya. Hadhil asnaf ats-tsalatsah. Nah, tiga jenis masyarakat yang dihadapi Rasul ini kira-kira dapat kita sebutkan. Yang pertama adalah ashabuhus safwah al-kiram al-bararah radhiyallahu anhum, yaitu para kaum muslimin. Para kaum muslimin, ya. Ini orang-orang terpilih, orang-orang yang paling mulia, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Ya, nih satu jenis masyarakat yang dihadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diasuh, untuk dibimbing, untuk dipimpin, ya.
Jenis masyarakat yang kedua yang dihadapi Rasul, ini ada al-musyrikun alladzin lam yu'minu ba'd. Para kaum musyrikin yang ada di Madinah yang masih memilih untuk tidak beriman, masih belum mau beriman. Wahum min samim qabailil Madinah, ya. Dan mereka masih berada di bawah, yakni masih cabang-cabang kabilah-kabilah yang ada di dalam Madinah, ya. Masyarakat yang ketiga yang dihadapi Rasulullah SAW, nah ini Yahudi. Tuh, Yahudi itu udah banyak di Madinah. Ketika Rasul SAW datang ke Madinah, Yahudi itu udah banyak di Madinah. Mereka adalah orang-orang yang berhijrah dari negeri Syam. Karena Syam dulu disikat, dihabisin mereka sama Romawi kah, sama Persia kah, dan dibantai banyak, ditindas kaum Yahudi ini. Dan kemudian mereka pun mendapatkan kabar akan munculnya Nabi penutup, ya, Nabi penutup, Nabi akhir zaman, dan akan munculnya Nabi tersebut di Yathrib. Mereka tuh punya ilmu itu dari kitab-kitab mereka terdahulu. Bahkan disebutkan namanya Ahmad. Okay? Dari situ mereka banyak berhijrah lah dari Syam nih menuju Madinah. Karena biasanya nabi-nabi ini dari jalur mereka, dari jalur Ishak alaihissalam. Taunya benar muncul di Madinah, tapi dari jalurnya Ismail. Suwe, kecele dia. Daripada memilih untuk beriman, mendingan memilih untuk kafir dan mengingkari apa yang dulu mereka telah sampaikan dari isi kitab mereka. Dan mereka bangga-banggakan, awas nanti kalau muncul Nabi yang akan membawa kita, memenangkan kita, kami akan mengalahkan kalian dan menindas kalian. Orang Yahudi ini suka ngomong gitu sama orang Arab dulu. Oke? Bener aja muncul Nabi. Tapi bukan Yahudi ternyata, tapi dari Arab, dari bangsa Arab. Daripada mesti menerima hal tersebut, mendingan dia ingkari apa yang dulu telah dia ucapkan. Itu Yahudi. Nah ini yang ada di Madinah. Oke? Adapun para sahabat Rasulullah SAW, ini golongan pertama dari masyarakat yang dihadapi dan dibimbing, dibina oleh Rasulullah SAW. Ya. Permasalahan-permasalahan mereka adalah kondisi kota Madinah bagi mereka, yakni bagi orang-orang yang berhijrah bersama Rasulullah SAW. Para sahabat Rasul berarti para kaum muhajirin dan ansar, ya kan? Nah, permasalahan yang dihadapi Rasul diantaranya adalah di mana bagi para kaum muhajirin kondisi kota Madinah ini benar-benar berbeda dengan kondisi yang ada di kota Mekah. Ya, di Mekah dulu, kalaupun mereka dalam sebuah kesatuan dan berada yakni menuju tujuan yang sama, namun mereka mutafarriqin fi buyutat syatta. Namun para kaum muslimin pada saat itu enggak bersatu dalam artian dalam satu lingkungan sosial. Mereka berpecah-pecah dari kabilah-kabilah masing-masing. Makhurin, adillah, matrudin. Mereka ditindas, dihinakan, ya, bahkan terusir. Lam yakun lahum minal amri syai'. Mereka sama sekali enggak memiliki kuasa dulu di Makkah. Wa inna makan al-amru biyad a'daihim fid din. Yang ada kuasa pada saat itu justru berada di tangan musuh-musuh mereka. Ya. Falam yakun haula al-muslimun yastati'un an yunshi'u mujtama'an islamiyyan jadidan. Pada saat itu para kaum muslimin mereka tidak memiliki kemampuan untuk membangun sebuah masyarakat Islami bimawadihil lati la yastaghni anha ayyu mujtama' insani fil alam. Dengan unsur-unsur masyarakat yang dibutuhkannya. Yani para kaum muslimin dulu di Mekah, mereka nggak memiliki kemampuan untuk membentuk sebuah society, membuat masyarakat Islami, ya, dengan unsur-unsur yang diperlukan untuk membangun sebuah masyarakat. Mereka nggak punya hal tersebut, ya, ketika mereka berada di Makkah. Walidzalika nara as-suwar al-makkiyah taktasir ala tafsil al-mabadi al-islamiyah. Maka dari situ dapat kita lihat surat-surat Makkiyah, yakni surat-surat yang diturunkan pra-hijrah, ya. Kita dapat melihat surat-surat tersebut lebih fokus kepada pondasi-pondasi dasar Islam, ya. Dan adapun hukum syariat hanya terbatas kepada hukum-hukum syariat yang masih memungkinkan untuk dilakukan bagi setiap individu, ya. Dan lebih fokus kepada
targhib fil birr. Ya, fokus kepada dorongan-dorongan kepada nilai-nilai mulia dan kebaikan dan akhlak-akhlak atau perangai-perangai yang mulia, dan juga ancaman dari sikap-sikap atau perangai-perangai yang buruk. Nah, amma fil Madinah, adapun ketika mereka berada di Madinah, maka kuasa para kaum muslimin berada di tangan mereka sejak awal mereka datang ke Madinah. Tak ada satu kabilah pun yang dapat mengontrol mereka di dalam kota Madinah. Yani kaum muslimin, muhajirin, baru masuk ke Madinah. Ini langsung powerful. Nggak ada yang menindas mereka, nggak ada yang kontrol mereka. Ya. Wahada yani annahum qad ana lahum ayyuwajihu masail al-hadarah wal amran. Nah, akhirnya mereka dihadapkan permasalahan baru. Mereka dihadapkan kepada permasalahan-permasalahan peradaban dan permasalahan-permasalahan pembangunan. Mulai. Wal ma'isyah wal iqtisad, dihadapkan mereka kepada permasalahan-permasalahan kehidupan dan permasalahan-permasalahan ekonomi. Wasiyasah wal hukumah, bahkan dihadapkan pada permasalahan-permasalahan politik dan pemerintahan. Wasilm wal harb, dari perdamaian, peperangan. Wa an tufassal lahum masail al halal wal haram, dan agar diajarkan kepada mereka lebih spesifik lagi tentang hukum-hukum halal dan haram, dan ibadah dan akhlak, dan lain-lain dari aspek-aspek kehidupan. Ya. Jadi dulu kaum muslimin menjalankan agama hanya sebatas kemampuannya, karena nggak bisa lebih dari itu. Mereka berada di dalam kondisi negeri yang tertindas, nggak punya juga kuasa, nggak punya power, nggak punya mereka nggak punya kuasa atas masyarakatnya dan lain-lain. Jadi hukum-hukum Islam hanya hukum sebatas hal-hal yang masih mungkin diterapkan oleh masing-masing individu saja, gitu. Hanya sebatas itu. Tapi ketika langsung di negeri yang mereka bebas mengekspresikan keislaman mereka, mulailah akhirnya permasalahan baru kan? Oke? Bagaimana Islam mengatur lebih dalam lagi tentang seluruh aspek kehidupan. Ya, bukan hanya di dalam permasalahan beragama, tapi permasalahan bersosial, politiknya, ekonominya, dan lain-lain. Mulailah hukum-hukum Islam datang kepada Rasul SAW lebih spesifik lagi. Tidak sebagaimana fase Mekah awal yang hanya sifatnya dasar-dasar dan pondasi-pondasi hukum Islam saja. Ya. An lil muslimin ayyukawwinu mujtama'an islamiyyan yakhtalif fi jami' marahil al-hayat anil mujtama' al-jahili. Sudah datang saatnya bagi para kaum muslimin, bagi mereka untuk membentuk sebuah masyarakat Islami yang berbeda total di setiap fasenya dari kehidupan dan dari masyarakat, yakni dari masyarakat jahili. Wa yamtaz an ayyi mujtama' yujad fil alamil insani. Ya, sudah saatnya para kaum muslimin membangun sebuah masyarakat yang benar-benar berbeda dan lebih mulia dari seluruh masyarakat yang ada di seluruh negeri bumi, yakni di seluruh alam manusia. Ya, wa yakun mumathilan lid-da'wah al-islamiyah, yang di mana masyarakat tersebut adalah masyarakat yang merealisasikan dakwah Islami. Allati ana lahal muslimuna alwanan minan nikal wal azab tilata 10 sanawat. Ya, yang di mana masyarakat tersebut adalah masyarakat yang memberikan gambaran tentang nilai-nilai kemuliaan, nilai-nilai keislaman. Masyarakat yang menggambarkan dakwah Islam yang di mana para kaum muslimin awalnya mengalami seluruh bentuk siksaan dan azab demi mempertahankan nilai-nilai tersebut. Wala yakhfa anna takwin ayyi mujtama' ala hadzal nimat la yumkin an yastatib fi yawm wahid. Dan okelah, tidak lagi yakni suatu hal yang kita sama-sama ketahui bahwasanya membentuk masyarakat yang demikian ideal, yang belum pernah ada contohnya di muka bumi pada saat itu sebelumnya, itu nggak mungkin kelar dalam satu hari membentuk masyarakat demikian. Nggak mungkin juga kelar dalam sebulan atau setahun. Balabud min lahu min zaman tawil. Tuh, membentuk masyarakat yang sangat ideal demikian, masyarakat yang belum ada contohnya dari negeri-negeri lain. Ini perlu zaman yang panjang, perlu waktu yang sangat panjang. Yatakamalu fihi tashri' wa taknin wa tarbiyah wa tathqib wa tadrib wa tanfidh syai'an fa syai'an. Yang dimana nanti di dalam prosesnya itu saling melengkapi proses penyempurnaan syariatnya, pembentukannya,
pendidikan masyarakatnya, kemudian pendidikan wawasan-wawasannya, kemudian pelatihan-pelatihannya bagi masyarakat, dan juga perealisasian atau penerapan hukum-hukum tersebut sedikit demi sedikit. Wa kana Allahu kafilan bihadza tasyri', dan Allah sendiri yang menanggung itu semua. Yani Allah semua yang menjamin akan berjalannya itu semua. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman bi tanfidhihi wal irsyad ilaih. Rasul adalah seorang yang bertugas untuk menyampaikan hukum-hukum tersebut dari Allah dan menerapkannya, ya, menunjukkan manusia kepada hukum-hukum tersebut. Wa bitarbiyatil muslimin, dan juga dengan mendidik para kaum muslimin, wa tazkiyatihim, dan mensucikan mereka, wifqa dzalik, sesuai dengan nilai-nilai yang datang dari Allah. Allah berfirman, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula. Dan ialah zat yang mengutus utusannya di antara para kaum yang ummi. Minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Yang kelak akan membacakan ke atas mereka ayat-ayat Allah dan mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Alkitab yakni kitabullah, Al-Hikmah yakni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana as-sahabah radhiyallahu anhum muqbilin alaihi biqulubihim yatahallawna bi ahkamih wa yastabshiruna biha wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan para sahabat radhiyallahu anhum pada saat itu, mereka semua mereka menerima seluruh hukum tersebut dan arahan yang datang dari Allah melalui Rasulnya tersebut. Mereka menerimanya dengan sepenuh hati mereka, dan mereka menghiasi diri mereka masing-masing dengan menerapkan hukum-hukum tersebut di dalam kehidupannya. Dan mereka mendapatkan kabar gembira dari firman Allah Subhanahu wa taala yang apabila dibacakan ke atas mereka ayat-ayatnya, maka niscaya bertambahlah keimanan mereka. Tuh. Ya. Walaysa tafsil hadhihi al-masail kullaha min mabahith mawdu'ina fanaqtasir minha ala qadril hajah. Ya. Kalau kita mau uraikan contoh-contoh fenomena yang terjadi menggambarkan fase ini, ya nggak cukup katanya. Tapi ya kita berikan beberapa contoh saja sesuai dengan kebutuhan, kata Syekh Al-Mubarakfuri rahimahullah. Kan hadza a'zam ma wajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binisbah lil muslimin. Huwa al-hadful asma wal matlab an-nabil al-maqsud min ad-da'wah al-islamiyyah wal risalah al-muhammadiyah. Inilah perkara yang paling besar yang dihadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mendidik para kaum muslimin, membimbing para kaum muslimin, yaitu tujuan yang paling agung, ya. Sesuatu yang dituntut atau dikejar yang paling mulia. Tujuan daripada dakwah Islamiyah ini dan tujuan daripada risalah Muhammadiyah, tugas atau misi Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam. Maklum annahu laisa biqadhiyyah tari'ah tatlubul isti'jal. Dapat difahamilah, perkara ini bukan perkara yang kilat, bisa dilakukan secara cepat, bisa buru-buru. Bal hiya qadhiyyah asilah tahtaj ila ajal. Perkara ini atau pendidikan ini adalah pendidikan yang benar-benar mendalam, yang membutuhkan waktu yang panjang. Na'am kanat hunaka qadaya tari'ah tatlubal hillal ajil wal hakim. Ya, memang terjadi kasus-kasus yang sifatnya sepintas, kasuistis saja, yang menuntut solusi yang segera, solusi juga yang tepat dan bijak. Ahammuha annal muslimina kanu ala qismain. Yang dimana yang paling besar adalah dapat kita fahami bahwa fenomena yang terjadi kaum muslim ini terbagi menjadi dua bagian, ya, yakni muhajirin dan ansar. Qismun kanu fi ardihim wa diyarihim wa amwalihim. Satu bagian kaum muslimin adalah kaum muslimin yang berada tinggal di negeri mereka, di tanah mereka bersama harta-harta mereka. La yahimmuhum min dzalik illa ma yahimmur rajul wa huwa amin fi sirbihi wa humul ansar. Afwan. Ini maksudnya ansar dulu nih, gambaran buat ansar dulu ya. Satu bagian kaum muslimin yang memang penduduk negeri tersebut, yang emang berada di situ, memiliki tanah mereka dan harta mereka, ya. Mereka tidak memiliki ambisi-ambisi besar apapun, ya, kecuali hanya sebagaimana yang diharapkan seseorang di dalam kehidupannya, agar mereka berada dalam kondisi aman,
di dalam sirbi, yakni di rumahnya. Okay? Wahum al-ansar, mereka adalah golongan ansar. Kan bainahum tanafur mustahkam wa ada muzamman mundhu amad ba'id. Nah, di golongan ansar ini terdapat permusuhan yang benar-benar sudah bercokol sejak zaman lama. Yani kaum Arab yang tinggal di Madinah dan beriman kepada Rasul SAW berarti ansar. Oke? Terjadi mereka nih permusuhan yang udah dari zaman dulu, Aus sama Khazraj ini. Tapi kalau mau diteliti sebenarnya, permusuhan yang terjadi sama mereka nih, okay, sebenarnya adalah permusuhan yang dibangun dan di-maintain permusuhan tersebut untuk terus terjadi oleh kelompok lain yang tinggal di sana, Yahudi. Yang dengan itu mereka akan lebih mudah menguasai orang-orang Arab yang tinggal di sana. Pinternya Yahudi dari zaman ke zaman main propaganda. Nanti diceritakan bagaimana mereka berpropaganda kepada para penduduk Madinah dari zaman ke zaman. Ya. Wa qismun akhar fatahum kulla dzalik, dan bagian kaum muslimin yang lain yang ketinggalan itu semua, yakni kehilangan keamanan, kehilangan rumahnya, kehilangan hartanya, kehilangan tanahnya. Ya. Wa najau bi anfusihim ilal Madinah, dan mereka pergi menyelamatkan diri mereka dan jiwa mereka ke Madinah. Wa humul muhajirun, mereka adalah kelompok kaum muhajirin. Falam yakun lahum malja ya'wun ilaih, mereka enggak punya shelter untuk berlindung. Wala amal yaksibun bihi ma yasuddu hajatahum, mereka enggak punya juga pekerjaan yang dengan itu mereka memenuhi kebutuhan hidup mereka. Wala mal yablughuna bihi qawaman minal aish, mereka enggak punya juga harta untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kan adad haula al-laji'in ghair qalil, dan juga para pengungsi ini. Laji'in, yakni para kaum muhajir ini hitungannya para pengungsi yang mengungsi ke Ansar, ke Madinah. Jumlahnya juga begitu banyak. Tsumma kanu yazidun yauman wa yauman, dan terus bertambah jumlah mereka hari demi hari. Idz kan qad udzina bil hijrah likullin man amana billah wa rasulih, karena telah diizinkan untuk berhijrah bagi siapapun yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maklum, annal Madinah lam takun ala tharwa ta'ilah fataza'za mizanuha al-iqtisadi. Nah, kita ketahui, Madinah nih bukan juga negeri yang kaya-kaya amat. Akhirnya dengan banyaknya datang penduduk baru, para pengungsi ini, akhirnya goyanglah stabilitas ekonomi yang ada di Madinah pada saat itu. Syuf. Kok nggak ajan-ajan ya? Hah? Udah belum? Oh belum, masih ya? Belum. Wa fi hadhihi as-sa'ah al-harajah qamat al-quwwat al-mu'adiyah lil-Islam bi shibhi muqata'ah iqtisadiyah. Jadi pada saat itu keteteran juga kaum muslimin Ansar nih. Pertama, mereka juga bukan orang-orang kaya amat. Kemudian akhirnya datang para pengungsi yang masuk dan bergabung di negeri mereka yang jumlahnya nggak sedikit dan bertambah tiap hari. Iya kan? Akhirnya kondisi demikian mau nggak mau menggoyang stabilitas ekonomi yang ada di dalam kota Madinah. Stabilitas ekonomi yang telah berjalan di kota Madinah. Nah, kondisi kelemahan ini juga bukan sesuatu yang akhirnya didiemin oleh musuh-musuh Islam. Ini kondisi yang dimanfaatkan oleh musuh Islam. Mereka melakukan serangan-serangan untuk memperburuk kondisi kaum muslimin. Dengan cara apa? Dengan cara embargo. Dengan cara embargo. Tuh, ya. Dengan cara embargo, mengembargo kota Madinah, ya. Qallat li ajliha al-mustawradat wa tafaqamat adz-dzuruf. Yang akhirnya barang-barang impor pada saat itu begitu sulit untuk didapatkan dan akhirnya nambah ribetlah permasalahan yang terjadi. Tuh, embargo waktu itu, ya. Amma al-qaum ats-tsani, itulah kira-kira permasalahan yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada pada para mereka yang beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik penduduk setempat, oke, akamsinya Madinah, yaitu kaum Ansar radhiyallahu anhum, atau para pengungsi yang mengungsi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, yaitu kaum muhajirin. Kira-kira demikian yang dihadapi Rasul, permasalahan yang dihadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari para kaum muslimin. Oke? Adapun kaum yang kedua nih, kan tadi ada 3 jenis kaum yang dihadapi Rasul di Madinah. Yang pertama apa ya? Kaum muslimin sendiri. Yang kedua, kaum musyrikin.
yang masih belum mau masuk Islam, belum mau tunduk kepada hukum Islam. Mereka adalah kaum musyrikin dari kabilah-kabilah yang ada di dalam Madinah. Namun mereka tidak memiliki kuasa ke atas para kaum muslimin. Kan minhum man yatakhalajuhu asyukuk wa yataraddad fi tarki dinil aba. Mereka ini di antara mereka masih belum berislam, di antara alasannya. Ada yang masih ragu-ragu untuk meninggalkan agama tradisionalnya, meninggalkan kakek nenek, agama kakek nenek moyangnya nih. Walakin lam yakun yubtin ala adawah wal kaid diddal Islam wal muslimin. Tapi sayangnya di saat yang sama, mereka terang-terangan memusuhi kaum muslimin. Padahal dia mulai ada sedikit keyakinan bahwa benarnya ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi masih ragu ninggalin ajaran agamanya. Tapi di waktu prakteknya masih sering musuhin kaum muslimin. Ya, demikian orang-orang yang berdekatan atau berada di dalam lingkungan kebatilan. Oh, syuf. Man dana minal batil awsyak. Man dana minal batil ad-dunu minal batil halakah. Berdekatan kepada kebatilan itu kecelakaan, kehancuran, bro. Man dana minal batil atau ilal batil awsyak ayyakula bih. Orang-orang yang sengaja berdekatan dengan kebatilan-kebatilan, sooner or later, dia akan ikut mengatakan kebatilan. Dia akan ikut mengatakan, orang-orang yang berdekatan dengan kebatilan, sooner or later, dia akan ikut nyerang yang hak. Ad-dunu minal batil halakah. Dekat-dekat sama kebatilan, sama nilai-nilai kebatilan, tokoh-tokoh kebatilan, lingkungan kebatilan, di situ syubhat, bid'ah, dan lain-lain. Dekat-dekat. Ini halakah. Kehancuran yang paling efektif. Seseorang telah mengenal hak nih. Okay? Cuman karena maslahat, kehidupan, dan lain-lain, masihlah dia bergabung dengan orang-orang yang dia tahu penyimpangannya, ngaconya, dan lain-lain. Tuh. Masihlah toleran, duduk bareng, dan lain-lain. Atau punya usaha bareng, dan lain-lain. Akhirnya lama-lama dia akan ikut mengatakan kebatilan sebagaimana yang dikatakan. Lebih jauh lagi akan mulai ikut menyerang yang ahlul haq bersamanya. Itu jiwa manusia. Ad-dunu. Nanti mulai merendahkan diri. Mendekati kebatilan. Itu kecelakaan. Halakah, kehancuran. Ya. Nah demikian mereka nih. Mereka berada mungkin di lingkungan, di kabilah yang memusuhi para kaum muslimin. Ada sedikit secercah hidayah di hati mereka mulai meyakini kebenaran ajaran yang dibawakan Muhammad SAW. Tapi nggak dapat taufik dari Allah untuk meninggalkan agamanya dan meninggalkan lingkungannya ini tuh. Nggak dapat taufik dari Allah akhirnya. Hilang. Ya. Dia akan datangkan excuses. Alasan-alasan untuk membenarkan dirinya masih di sini. Gitu. Ini kan bisnis, ini kan ini kan ini. Gitu. Dia akan mendatangkan itu untuk memaafkan dirinya sendiri yang dia tahu sebenarnya ini udah gak boleh. Gitu. Ya? Atau dia akan mempertimbangkan maslahat-maslahat duniawi yang akan hilang kalau dia mulai mengikuti cahaya hidayah yang padahal ada di dalam hatinya awalnya. Nanti banyak maslahat duniawi yang hilang darinya kalau dia mengikuti cahaya hidayah itu. Nih. Maka seseorang akan terus memberikan uzur kepada dirinya. Dia kasih uzur. Lama-lama akhirnya ikut menyerang yang hak. Ikut mengatakan yang batil, bahkan ikut menyerang yang hak. Demikian psikologi manusia. Maka tentukan sikapmu. Tentukan tempatmu. Kau mau bersama barisan siapa? Mau bersama barisan ahlus sunnah yang ngikutin usulul hak dan taklidnya kepada hak, bukan kepada orang. Awas, bukan bertaklid kepadaku, enggak. Kau dan aku kita taklid sama hak barengan. Bukan wajib kau bertaklid kepadaku, bukan. Tapi kau dan aku kita berdua wajib taklid sama hak, bukan ke person, bukan ke kelompok. Tuh, mau ngambil barisan itu atau ngambil barisan-barisan yang apapun lah yang penting maslahat, pengaruh, kekuasaan, dan manusia banyak berkeliling di sekitarnya. Penghasilan dan lain-lain. Mau ngambil barisan yang mana? Tentukan sikapmu dari awal. Orang yang di tengah-tengah, cepat atau lambat. Orang yang cuma di tengah-tengah, cepat atau lambat.
Ntar juga ke sini ikut nyerang. Berapa banyak kita mengalami hal ini di dalam pengalaman dakwah kita. Orang-orang yang kita hormati. Orang-orang yang menasihati perkara manhaj sama kita. Sekarang akhirnya mulai ke sono, mulai menyerang kita. Berapa banyak kita dapati demikian? Ya? Maka tentukan sikapmu. Mau ngambil barisan yang mana? Mau ngambil barisan bersama ahlul haq. Tapi sabar. Dengan sedikitnya mungkin nikmat-nikmat duniawi yang ada padanya. Sedikitnya mungkin para manusia yang mengikutinya. Sedikitnya mungkin orang-orang berada di barisanmu. Atau ikut ke barisan ahlul burem. Ahlul kebek. Yang telah mengenal hak. Namun kemudian mereka edit hak agar sesuai dengan maslahat dan hawa nafsunya. Diedit hak. Ditakwil haknya. Padahal mereka telah mengenalnya. Bagaimana tidak? Kita baca kitab yang sama. Kita belajar kepada syekh yang sama. Berarti udah mengenal hal yang sama dong. Lalu kenapa begitu? Diedit deh. Supaya sesuai dengan maslahatnya. Ya? Nah, demikian kira-kira. Mereka yang berpaling dari cahaya yang hidayah yang Allah telah berikan di hatinya pada dasarnya namun tidak diberikan taufik untuk mengikuti cahaya tersebut. Ya? Tapi kelompok ini berkuasanya kaum muslimin di Madinah pada saat itu. Okay? Dan kemudian dominannya para kaum muslimin di Madinah pada saat itu. Akhirnya ya tidak lama kemudian mereka pun berhasil untuk ditaklukkan dan akhirnya mereka pun berislam dan berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kana fihim man yubtin syadidal ihan wal adawah didda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muslim. Di antara mereka nih, di antara para kaum musyrikin Madinah nih, ada yang menyembunyikan dendam dan permusuhan yang mendalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakin lam yakun yastati ayyunawi'ahum, tapi gimana pun ia enggak bisa menyaingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal kana muttarran ila idhar al-wud was-safa nazaran ila adh-dhuruf. Bahkan yang ada kepepet dia untuk seolah-olah mencintai dan loyal kepada Rasulullah dan kepada para kaum muslimin. Karena kan kondisi yang ada. Mereka nggak punya kekuatan. Wa ala ra's haula Abdullah ibn Ubay. Orang-orang demikian ini diantaranya, yang paling tokohnya adalah Abdullah ibn Ubay. Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini sebenarnya Yahudi. Oke? Harusnya di kelompok yang ketiga aja nanti. Di jenis kelompok yang ketiga yang dihadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Abdullah ibn Ubay ini, tadinya kaum Aus dan Khazraj, mereka telah bersepakat untuk mengemukakan Abdullah ibn Ubay setelah perang Bu'ath. Yakni menjadikan Abdullah ibn Ubay sebagai seorang tokoh yang disepakati antara Aus dan Khazraj. Di mana kaum Aus dan Khazraj tidak pernah mereka bersepakat atas satu kepemimpinan sebelumnya. Tidak pernah, selalu berselisih mereka. Kanu qad nazzamu lahu al-kharz liyutawijuhu wa yumallikuhu. Bahkan para kaum Aus dan Khazraj itu udah mulai bikinin, mempersiapkan kerajaan buat siapa? Abdullah ibn Ubay. Mempersiapkan mahkota kerajaan untuk Abdullah ibn Ubay. Mau diangkat jadi raja bagi kaum Madinah. Udah sejauh itu tadinya setelah perang Bu'ath. Karena mereka bersepakat untuk kepemimpinannya Abdullah ibn Ubay. Kaum Aus dan Khazraj ini bersepakat. Ya. Kan ala wishk ayyasir malikan. Tuh, hampir dia jadi raja ala ahlil Madinah, ke atas para penduduk Madinah. Izbughita maji'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taunya dikagetkanlah Madinah dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wansiraf qaumihi anhu ilaih, dan berpalingnya para kaumnya nih darinya justru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakan yara annahu istalabahu al-mulk.
Akhirnya Abdullah bin Ubay menyimpan dendam dan dia melihat bahwa Muhammad ini merampas kerajaanku. Tuh. Fakan yubtid syadid al-adawah diddah. Ia menyembunyikan permusuhan yang mendalam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walamma ra'a anna dhuruf la tusa'iduhu ala syirki, namun ketika dia melihat kondisi yang ada nih enggak memungkinkan dia untuk terus bertahan di atas kesyirikannya, wa annahu sawfa yuhram baqaya al-'izz wa syaraf wa ma yataratab 'alaihima min manafi'il hayah ad-dunya adhhar al-Islam ba'da Badr. Dan kemudian bisa-bisa dia kehilangan semua kemuliaan, kehormatan, ketenaran, kekayaan dan seluruh maslahat-maslahat dunia kalau menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia memilih untuk menampakkan zahirnya keislaman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah perang Badar, tapi setelah perang Badar. Ya. Walakin baqiya mustabtinan al-kufra. Tapi dia tetap menyembunyikan di dalam dirinya kekafiran. Ini yang dibilang munafik i'tiqadi, munafik kubro. Ya. Munafik besar yang menampakkan keislaman menyembunyikan kekafiran. Fakan la yajid majalan yakid fihi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bil muslimin illa wa ya'ti. Tidaklah dia melihat satu peluang pun untuk berbuat makar ke atas Rasul dan para kaum muslimin kecuali pasti dia akan tempuh peluang tersebut. Wa kana ashabuhu minar ru'asa alladzina harramu al-manasib al-marju' hurrimu al-manasib al-marju' wa fi mulki. Dan para pengikut Abdullah bin Ubay adalah para tokoh-tokoh juga yang akhirnya mereka tidak bisa mendapatkan posisi-posisi yang mulia di kerajaan Abdullah bin Ubay. Ya, ini udah siap nih tadinya nih, udah dibentuk baginya parlemennya tuh untuk menjadi raja di Madinah. Tapi nggak bisa mereka akhirnya, nggak bisa mendapatkan jabatan tersebut di Madinah. Yusahimunahu wa yadda'imunah fi tanfidh khutati. Nah, para pengikutnya tersebut menolong Abdullah bin Ubay dan mendorongnya dan menguatkannya untuk melancarkan langkah-langkah makarnya. Wa rubbama kanu yattakhiduna ba'd asy-syabab wa sadajah al-muslimina 'amilan li tanfidh khutatihim min haitsu la yash'ur. Bisa jadi mereka melakukan upaya makarnya melalui seorang pemuda muslim yang polos mungkin untuk melakukan langkah-langkahnya, melakukan makarnya tanpa disadari oleh muslim tersebut. Ya, padahal mereka diarahkan untuk melakukan hal tersebut biar mencelakakan kaum muslimin, tapi dia nggak menyadari. Nanti ada kisah-kisah yang menjadi contoh tersebut seperti haditsatul ifk, di mana Abdullah bin Ubay berhasil mengontrol dan mengarahkan para kaum muslimin untuk membicarakan dan menggunjing Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya terjerumuslah kaum muslimin ke dalam qadzaf itu, kasus qadzaf itu, dan akhirnya seperti Mistah ibnu Utsatsah radhiyallahu anhu, Hasan ibnu Thabit radhiyallahu anhu, akhirnya mesti terkena derak karena qadzaf. Ya. Radhiyallahu anhu majul. Baik, kita cukupkan sekian. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita bahas tentang kaum Yahudi yang ada di Madinah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.